Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 13 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat Dewa dia lagi duduk di kasur karena sudah mandi, dan dia juga lagi menungguin istrinya yang lagi mandi. Lalu pas dan Dewa lagi tidur, tiba-tiba datanglah gak lama kemudian Nana yang sudah habis mandi. Dia juga ngomong kepada suaminya, "Mas Dewa lapar ya?" kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, "Iyalah, karena kita itu kan." Pas dia mau ngomong sesuatu, Dewa tiba-tiba dibekem sama Nana mulutnya. Lalu mereka juga dia pergi ke belakang untuk masak bareng berduaan, dan dia lagi masak. Di sini tiba-tiba datanglah Bu Farah. Lalu di sini Bu Farah juga dia sambil mencandain menantunya sama anaknya yaitu Dewa. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Nana dan Dewa, "Kamu lagi apa?" kata Bu Farah. "Saya lagi masak mah," kata Nana sama Dewa. "Sangka mama kamu itu lagi lomba berkeramas," kata Bu Farah kepada Nana. Nana juga sangat malu dan kaget, dan di sini Bu Farah juga ngomong kepada Nana dan Dewa, "Kalau kamu ikut lomba keramas pasti kamu dapat," kata Bu Farah kepada Nana dan Dewa. Singkat cerita di sini Bu Farah juga pas sudah ngambil air minum, dia juga masih mencandain menantunya sama anaknya sambil dia juga tertawa, dan dia juga pergi meninggalkan Dewa dan Nana, dan Dewa juga sangat malu, dan dia juga cuma tersenyum, dan dia juga ngomong, "Dasar mama kayak tidak pernah muda aja," kata Dewa dan Nana. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Bu Diana, Lula yang lagi duduk di taman lagi memandang fotonya Pasha. Dia dikagetkan dengan datangnya Bu Diana. Lalu Lula juga mengumpetin foto sama HP-nya di pinggirnya, takut ketahuan sama Bu Diana. Bu Diana juga ngomong kepada Lula, "Bagaimana kalau mama duduk di sini, Nak?" kata Bu Diana kepada Lula sambil tersenyum. Lula juga, "Nggak apa-apa ya, Ma," kata Lula kepada Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia ngomong kepada Lula, "Seandainya mama kamu masih hidup, bagaimana, Nah?" kata Bu Diana kepada Lula. Lula juga menjawab, "Kalau dulu memang saya sama Kanana sangat kangen kepada mama. Malam barang-barang mama juga masih ada," kata Lula kepada Bu Diana. "Tapi kalau sekarang benar-benar kalau mau masih hidup, saya akan marah besar," kata Lula kepada Bu Diana. Bu Diana juga dia sangat kaget dan terkejut sambil memegang dadanya, dan dalam pikirannya dia juga, "Saya tidak boleh ini terjadi," kata Bu Diana dalam batinnya. Lalu Lula juga sambil menyusut air matanya, dia juga ngomong kepada Bu Diana, "Tapi mama tenang aja, walaupun mama saya masih hidup, tapi saya sudah punya mama baru," kata Lula kepada Bu Diana. Bu Diana juga sangat senang, dan sambil juga senang juga dia kepikiran omongan Lula. Lalu Lula juga langsung dipeluk oleh Bu Diana, dan tidak terasa Bu Diana juga air matanya tidak terasa, dia juga nyakclak sambil menangis memeluk anaknya. Lalu terlihat di sisi lain di kantornya Pasha yang sudah beres membuat undangan, dan dia juga menelepon karyawannya. Lalu karyawannya juga datang untuk membagikan undangan itu. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si muka dua dia juga mendengarkan pembicaraan Pasha sama karyawannya itu. Dia juga sangat kaget pas karyawannya itu keluar dari ruang kerjanya Pasha sambil membawa undangan. Pas di dekat ruang kerjanya dia yang mau membagikan undangan itu, tiba-tiba perutnya mulas. Dia juga mungkin muncul, dia juga mau modal, mau berak. Dia juga pergi dulu ke toilet. Lalu undangan itu juga ditaruh di meja kerjanya dia. Tidak sadar bahwa di sisi lain Ucing Garong yang mau menukarkan undangan itu, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Pas orang itu berangkat ke toilet, dan di sini si Nurus Tunjung si Priska juga si muka dua juga menghampiri undangan itu, dan undangan itu juga ditukar sama undangan yang dapat bikin dia. Dia juga di sini detik-detik kebusukan dan kejahatan si Priska juga akan terbongkar. Lalu si Priska juga sudah menukarkan undangan itu, dia juga tertawa sendiri kayak yakin aja dia akan berhasil. Lalu dia juga buru-buru pergi dari tempat itu. Lalu gak lama kemudian karyawannya Pasha yang mau suruh membagikan undangan itu, dia juga keluar dari toilet, dan langsung dia juga mengambil undangan itu untuk dibagikan.
Singkat cerita, dia juga sampai ke rumahnya Dewa. Dewa yang lagi santai di rumahnya sama Nana, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tidak lain itu adalah karyawannya Pasha. Lalu dia juga mengasihkan undangan kepada Dewa. Pas dia sudah pergi, undangan itu dibuka oleh Nana dan Dewa. Dia sangat kaget dan terkejut bahwa di acara ulang tahunnya meninggalnya Papa Rama Buana sama kelahiran perusahaan Buana disisipkan dengan acara priwetnya, yaitu pernikahannya Pasha sama si Priska. Dewa juga sangat marah dan Nana juga tidak mau menghadirinya. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, Pasha juga menemui Neratu dan dia juga ngomong kepada Neratu, undangan sudah dibagikan Nek, pokoknya nenek tenang aja, Dewa pasti datang sama Nana, kata Pasha. Terlihat di sisi lain Dewa juga dia mau menengok proyek stadionnya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain bahaya mengancam dia, yaitu si Ken Kelvin sama anak buahnya yang mau menyelakain dirinya. Dewa juga dengan santai dia juga sambil melihat-lihat di proyek stadion itu. Pas Dewa lagi ada diancam sama anak buah si Ken Kelvin dan si Tony, tiba-tiba ada sebuah motor dia yang melihatin Dewa dalam bahaya. Tiada lain itu si Nurus Tunjung, yaitu si Dewi. Si Dewi juga dia juga langsung mengejar anak buahnya si Tony pakai motor. Dia juga menghalangi dan menggagalkan rencana jahat si Ken Kelvin sama rombongan si Tony. Di sini si Dewi juga dia turun dari motor dan di sini juga si Ken Kelvin tidak terima dia rencananya digagalkan oleh si Nurus Tunjung si Dewi. Lalu terjadilah si Dewi juga dia berkelahi sama anak buahnya si Ken Kelvin. Tapi tidak lama anak buahnya si Kelvin juga dikalahkan oleh si Dewi. Lalu si Dewi juga dia sudah mengalahkan anak buahnya si Ken Kelvin rombongan si Tony. Dia juga menghampiri si Ken Kelvin. Terlihat si Dewi juga sangat geram kepada si Ken Kelvin dan si Ken Kelvin juga dia sangat geram kepada si Dewi. Dia tidak terima anak buahnya dibikin babak belur. Terjadilah perkelahian lagi antara si Ken Kelvin sama si Dewi. Tapi si Ken Kelvin lagi-lagi dia kepukul lagi, ketonjok matanya sama si Dewi sampai kekereceman. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dia bebangkiangan karena dihajar oleh si Dewi. Dia juga langsung lari dan pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si alias si Ledatel yang lagi santai di taman, dia dikagetkan dengan datangnya si Ken Kelvin yang sempoyongan dia karena dibikin babak belur oleh si Dewi. Lalu dia juga duduk di dekatnya si alias si Ledatel. Si alias si Ledatel juga dia sangat kaget dan melotot melihat si Ken Kelvin keadaan babak belur. Dia juga langsung mengobatin si Ken Kelvin sambil dia pukul lutut. Lalu pas dia lagi ngobatin si Ken Kelvin, tiba-tiba datanglah si Dewi menghampiri dirinya. Dia juga sangat kaget dan si Ken Kelvin juga sama si alias Ledatel juga melotot kedatangan si Dewi. Lalu si alias Ledatel juga dia berdiri, dia kayak iya aja dia mau melawan si Dewi. Dia sambil menunjuk-nunjuk kepada si Dewi. Pas mau ditampar si Dewi sama si alias Ledatel, tapi si Dewi dengan sigap dia langsung diparikeskan tangannya si alias Ledatel dan langsung didorongkan dia sama si Dewi. Untung dengan sigap si Ken Kelvin menyangkapnya. Di sini menang banyak si Ken Kelvin langsung dipeluk sambil terlihat si alias Ledatel juga jeritan dia sangat kesakitan. Lalu si alias Ledatel juga membawa si Ken Kelvin pergi dari tempat itu meninggalkan si Dewi. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor karena Mimin geus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.